Hai, gue Salsa. Hai, gue Acila. Gue Nadia. Dan kita Sunstalk. Hai guys, balik lagi sama kita Sunstalk. Welcome buat kalian yang baru mampir ke channel kita. Jangan lupa di subscribe dan jangan lupa juga nyalain tombol loncengnya. Jadi kalau misalnya kita upload video baru, ada notifikasinya di kalian. Oke, jadi di video kali ini kita akan ngebahas tentang crime. Jadi yang mau kita bahas kali ini adalah pembunuhan Didi Blanchard. Jadi sekarang kita langsung aja ke kasusnya. Claudine Didi Blanchard lahir di Czech-Bay, Louisiana tanggal 3 Mei 1967. Dia merupakan anak terakhir dari 6 bersaudara. Nah, Didi ini dimanjain banget sama ibunya. Jadi kakak-kakaknya tidur di kamar masing-masing, sedangkan Didi ini tidur di kamar ibunya gitu. Nah, dari ke-6 anak ini, cuma Didi yang dikuliahin, dan cuma Didi juga yang dikasih mobil sama orang tuanya. Jadi kalau kakak-kakaknya tuh harus usaha dulu supaya dapat apa yang mereka inginkan, sedangkan kalau Didi ini ya udah tinggal minta aja ke orang tuanya, terus bakal dikasih. Nah, Didi ini suka ikut kayak kontes kecantikan gitu. Pokoknya memang Didi tuh dari awal memang suka banget jadi center of attention gitu. Akhirnya nih, Didi ketemu sama Rod Blanchard pas Rod masih umurnya 17 tahun dan Didi lebih tua sedikit daripada si Rod ini. Later akhirnya Didi hamil dan akhirnya ya udah mereka memutuskan untuk menikah. Tapi sayangnya umur pernikahan mereka cuma bertahan 3 bulan. Tapi Rod ini janji kalau misalnya dia bakal take care of Didi dan juga anaknya. Dia pokoknya akan bertanggung jawab lah intinya gitu. Walaupun mereka udah berpisah. Nah, di tahun 1991 akhirnya Gypsy Rose Blanchard lahir. Gypsy lahir dalam keadaan normal dan sehat, tapi seiring dia tumbuh nih, Didi bilang kalau Gypsy tuh butuh monitor jantung soalnya kalau malam tuh Gypsy kelihatannya suka kayak kesulitan nafas dan suka kejang-kejang di tengah malam gitu. Nah, setelah dites, Gypsy itu ternyata punya penyakit yang namanya sleep apnea atau gangguan tidur yang menyebabkan pernafasannya berhenti sementara selama beberapa kali pada saat dia lagi tidur. Nah, karena penyakitnya itu, Didi tuh jadi protektif banget sama Gypsy. Bahkan kakak-kakaknya Didi sendiri aja tuh nggak boleh babysitting si Gypsy gitu. Jadi harus sama orang tuanya si Didi, bahkan juga Rod yang merupakan bapak kandung dari Gypsy tuh nggak boleh untuk ngurus Gypsy tuh nggak boleh sama sekali. Nah, pas umur Gypsy yang udah sekitar 5 tahunan gitu, Didi bilang matanya Gypsy itu bermasalah. Jadi Gypsy di umurnya yang masih muda banget, udah pakai kacamata. Semakin dia tumbuh, semakin banyak penyakit yang diidap sama si Gypsy ini. Kupingnya katanya sih mesti dipakein tube karena dia punya masalah dalam pendengaran. Terus sekitar umur 7 tahun dia harus pakai feeding tube atau alat bantu medis gitu yang digunakan untuk mengatasi masalah pemberian nutrisi pada pasien yang mengalami kesulitan dalam menelan ataupun menolak untuk makan gitu. Jadi intinya si Gypsy ini tuh dibilang nggak bisa makan, jadi dia harus dipasang gitu. Nah, karena waktu Didi ini terbuang banyak untuk ngurus si Gypsy, akhirnya kan Didi jadi nggak bisa kerja nih. Ya udah, jadi pembiayaan hidup dia dan anaknya itu ditanggung semuanya sama si Rod ini, mantan suaminya atau ayahnya si Gypsy. Di umur Gypsy yang ketujuh, Rod pertama kali lihat Gypsy di kursi roda. Pas ditanya ke Didi, dia bilangnya kalau misalnya Gypsy itu punya distrofi otot yang intinya tuh otot Gypsy itu melemah, makanya dia nggak bisa jalan. Tapi walaupun semua penyakit yang Gypsy punya, Gypsy itu terkenal kalau dia tuh anak yang ceria gitu. Didi tuh bilang ke Gypsy kalau Gypsy itu menderita epilepsi dan kanker. Jadi Didi akhirnya cukur abis rambutnya si Gypsy ini dan bilang nanti juga bakal rontok kok karena dia kan punya banyak penyakit tuh, epilepsi, kanker, ini itu gitu. Jadi daripada ini ya udah dibotakin aja gitu. Gypsy juga dikasih banyak obat yang Gypsy sendiri tuh sampai nggak ngerti ini obat apa lagi saking banyaknya gitu. Cuman yang dia inget tuh yang kebanyakan dia konsumsi itu adalah obat penenang. Efek dari obat inilah yang jadinya ngerusak giginya Gypsy. Bahkan giginya tuh jadi banyak yang busuk dan harus dicabut gitu, kasihan banget. Pokoknya banyak banget deh Didi tuh ngalamin kayak operasi-operasi di tubuh dia, kayak operasi mata, tadi ada operasi telinga, ada
operasi otot, lambung, tadi gigi aja harus dicabut, banyak banget pokoknya. Semakin usia Gypsy bertambah, Didi tuh pindah-pindah terus dan makin menjauh dari Rod. Yang bikin Rod tuh makin susah nih ketemu sama Didi dan Gypsy. Sekalinya Rod datang ke rumah mereka pun, Didi tuh kayak membatasi hubungan si ayah anak ini. Nah, di tahun 2005, badai Katrina ikut mempengaruhi kehidupan Didi dan Gypsy sehingga mereka harus pindah lagi nih ke Missouri, yaitu 11 jam dari tempat tinggalnya Rod. Didi tuh ngebolehin Rod untuk telepon Gypsy kapan aja bebas, tapi untuk ketemu, untuk datang ke rumah tuh kayak ya nggak mungkin gitu. Di Missouri ini, Didi dan Gypsy kenal sama Kim dan David Blanchard, yang akhirnya mereka jadi teman dekat nih sama Didi. Gypsy juga punya tetangga sekaligus teman dekatnya yang namanya Aliyah. Semakin dewasa, Gypsy ini mulai suka main internet dan chat sama cowok-cowok gitu. Nah, dia biasanya main internet pas ibunya, si Didi ini udah tidur tuh malam kan, biar nggak ketahuan. Di tahun 2011, Gypsy berusaha kabur dari ibunya bersama seorang pria yang dia temui di Science Fiction Convention. Tapi Didi ini langsung nge-track down mereka lewat teman-temannya Gypsy. Terus si Didi ini kan akhirnya kayak ketahuan tuh mereka berdua. Terus akhirnya si Didi ini bilang kalau misalnya Gypsy tuh masih di bawah umur gitu. Gypsy ini bilang ibunya tuh banting komputer dia dan ngerantai Gypsy ke tempat tidurnya setelah mereka pulang tuh ke rumah. Gypsy juga bilang kadang-kadang Didi tuh emang mukulin dia dan gak ngasih dia makan. Tapi walaupun ibunya memperlakukan Gypsy kayak gitu, ini Gypsy ini masih tetap nih chat sama cowok-cowok gitu dengan harapan nanti cowok-cowok itu ada salah satu lah yang nolong si Gypsy gitu. Dia join ke Christian dating online di mana di tahun 2012 dia ketemu sama Nicholas Gaudejon, seorang pria berusia 23 tahun dari Wisconsin. Nah, Nick sendiri tuh sebelumnya punya criminal record nih. Dia pernah ditahan sama polisi gara-gara dia nonton porn sambil pleasing himself di McD, coba bayangin, selama 9 jam. Nah, pada saat ditangkap itu, polisi tuh menemukan juga nih, dia bawa pisau besar. Dia didiagnosis punya penyakit autis dan juga punya Asperger. Asperger ini tuh singkatnya orang yang punya kesulitan dalam komunikasi dengan lingkungannya. Jadi orang-orang yang punya ini tuh biasanya penyendiri gitu. Nah, dokter yang menangani Nick juga bilang kalau misalnya mindset Nick ini tuh mentok di usia dia 16 tahun lah paling tua gitu. Gypsy tuh kasih tahu Nick nih kalau misalnya kondisi dia yang harus pakai kursi roda dan penyakit dia yang lainnya gitu. Tapi Nick tuh ya menerima si Gypsy aja gitu. Nah, terus akhirnya yang namanya cewek ya digituin. Gypsy tuh jadi seneng banget dan menganggap Nick tuh kayak beda dari orang lain. Terus mereka baru 2 minggu chatting doang, akhirnya udah mereka pacaran gitu. Setelah mereka 1 tahun pacaran, mereka tuh kayak bikin rencana gitu. Gypsy bikin rencana untuk ketemu sama Nick di bioskop. Kebetulan di tahun 2015, kalau kalian ingat, itu tuh launching-nya film Cinderella tuh kan. Nah, Gypsy tuh bikin plan untuk ceritanya mereka nggak sengaja ketemu nih di bioskop. Terus Nick tuh bakal bersikap baik ke Gypsy sama ke si Didi. Bikin hatinya Didi luluh, jadi akhirnya mereka dibolehin lah gitu berhubungan gitu kan. Terus mereka akhirnya berhasil ketemu nih kan. Nah, bahkan tuh Gypsy sama si Nick tuh sempet having sex di WC bioskop. Bayangin guys. Tapi Didi tuh waktu si Gypsy sama si Nick ini ke WC tuh jadi curiga gitu waktu Gypsy ke WC karena nggak mau diantar kan. Nah akhirnya tuh mereka ketahuan lah. Terus akhirnya si Didi ini nampar si Gypsy. Ya udah kayak akhirnya rencana si Gypsy tuh gagal total guys. Di hari Minggu di bulan Juni 2015, akun Facebooknya Gypsy dan Didi, yaitu DJ Blanchard, ngepost sesuatu yang bikin teman-teman di Facebooknya tuh shock. Itu postingannya tuh tulisan "That bitch is dead", yang artinya ya Jalang itu sudah mati gitu. Terus banyak yang komen kan dari teman-temannya mereka tuh, ini ada apa nih, beneran kayak ini di-hack apa gimana gitu. Terus si DJ Blanchard ini ikut komen juga. Dia bilang, "I slashed that fat pig and raped her sweet innocent daughter. Her scream was so loud, lol." Yang artinya, aku telah potong babi gendut itu dan perkosa anak polos dan manisnya. Teriakannya sangat kencang, lol. Nah, ngeliat post ini tuh si Kim sama David Blanchard, temen deketnya Didi tuh khawatir banget.
Mana lagi Kim nelpon Didi tuh nggak diangkat-angkat. Akhirnya mereka ke rumah Didi dan Gypsy, terus mereka lihat mobilnya Didi tuh ada di garasi rumahnya. Dan di situ mereka tahu ada yang nggak bener nih, gitu. Terus mereka ketok tuh pintu rumah dan jendelanya, sambil neriakin nama Didi dan Gypsy. Tapi nggak ada yang nyaut, karena ngerasa ada yang nggak beres, akhirnya David telepon polisi buat meriksa rumahnya. Pas polisi datang, ternyata jendela kamarnya Gypsy tuh nggak dikunci. Dan nggak ada tanda-tanda orang nerobos masuk rumahnya gitu. Terus David masuk ke rumah Didi atas izin polisinya, dan dia pas masuk tuh keadaan rumahnya gelap dan dingin banget. Terus dia kelilingin si isi rumahnya kan untuk meriksa, dan dia nggak menemukan hal yang aneh. Kamarnya Gypsy juga ya seperti kamar anak-anak pada umumnya. Terus kamar Didi juga ya dia cuma lihat kasur Didi tuh berantakan dan selimutnya ditumpuk-tumpuk gitu. Tapi dia nggak curiga. Tapi dia tahu semua kursi roda Gypsy ini ada di rumah, yang bikin dia bingung justru. Karena Gypsy kan nggak bisa jalan. Terus polisi memutuskan untuk diinvestigasi lebih lanjut nih, sampai pakai detektif. Akhirnya, di jam 1 malam, tanggal 15 Juni 2015, polisi masuk ke rumah Didi dan mereka menemukan mayat Didi di kamarnya. Tapi keberadaan Gypsy nggak diketahui. Didi ditusuk berkali-kali di punggungnya, disayat di leher belakangnya, dan udah meninggal dan sendiri di dalam rumah itu selama beberapa hari. Orang-orang yang kenal Didi tuh terpukul banget atas kematian Didi, karena Didi tuh dikenal sebagai orang yang positif dan sayang banget sama Gypsy. Apalagi Gypsy-nya tuh sakit-sakitan kan, tapi Didi tuh masih sabar dan selalu mendampingi Gypsy. Makanya orang-orang terdekat Didi juga nggak naruh kecurigaan ke siapa-siapa atas pembunuhannya. Jadi mereka mikirnya emang ini tuh pembunuhnya tuh random aja gitu. Mungkin motifnya cuman nyuri sesuatu gitu dari rumah itu dan ngebunuh Didi gitu. Terus polisi akhirnya ngelacak IP address orang yang ngepost di Facebook-nya di Jeep Blanchard itu. Dan ternyata orang yang ngepost itu berada di sebuah komplek perumahan di Big Bend, Wisconsin. Dan polisi yakin itu adalah rumah orang tua dari Nicholas Gurjon, alias pacarnya Gypsy. Terus polisi datangin tuh kan rumah Nick, dan ketemulah di situ Gypsy dalam keadaan sehat. Polisi juga menemukan uang di kamar Nick dalam jumlah yang banyak yang ternyata dicuri dari kamar Didi. Amplop juga ditemukan di kamar Nick yang isinya tuh senjata yang dipakai buat membunuh Didi. Gypsy dan Nick dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Nah, jadi mereka kan diinterogasi di ruangan yang terpisah nih. Di ruangannya Gypsy dikasih tahu sama polisi kalau ibunya meninggal karena dibunuh. Nah, Gypsy dengar kabar itu nangis dong, langsung kejer gitu. Terus di ruangan yang lainnya, on the other hand, Nick ngaku kalau dia yang ngebunuh Didi alias ibu dari pacarnya. Terus polisi yang interogasi Gypsy tuh nanya, dia tahu nggak sih kalau Nick yang ngebunuh ibunya? Dan dia nanya lagi, Gypsy terlibat nggak dalam pembunuhan ini? Terus semua pertanyaan itu dibilang enggak sama Gypsy. Sedangkan Nick malah bilang kalau dia ngebunuh Didi itu justru atas suruhan Gypsy. Nah, Gypsy kan dijadwalin untuk memberikan kesaksian di pengadilan, di mana ayah Gypsy dan orang-orang terdekatnya, termasuk Kim dan David Blanchard, bakal hadir juga kan. Nah, pas dia masuk ruangan, semua orang terdekat Gypsy itu, termasuk ayahnya, kaget karena Gypsy jalan sendiri tanpa bantuan kursi roda. Gypsy tuh selama ini tahu kalau dia bisa jalan dan makan dengan normal. Tapi dia tahu kalau dia emang sakit keras. Sampai pengacaranya dia ngasih tahu kalau dia nggak punya kanker. Nah, dia shock banget di situ. Nah, dia tuh shock banget dengar pernyataan itu. Dan dia jadi bertanya-tanya, penyakit apa lagi yang sebenarnya dia tuh nggak miliki gitu. Pengacaranya Gypsy bilang kalau Gypsy tuh sehat banget. Terus Gypsy dengar pernyataan itu seneng banget, tapi di saat yang bersamaan dia sakit hati karena selama ini berarti ibunya bohong dong. Dan ibunya berarti nggak seperti apa yang dia pikirkan. Akhirnya terkuaklah fakta bahwa Didi memasukkan semua penyakit Gypsy kecuali masalah matanya. Dia selama ini abuse Gypsy physically, medically, dan mentally.
dengan memberi Gypsy obat dan melakukan prosedur-prosedur operasi yang Gypsy nggak butuhkan, sampai di poin Gypsy sekarang nggak punya gigi asli dia sendiri gitu. Karena saking kerasnya efek obat yang dikonsumsi. Saat Gypsy mulai dewasa, dia tuh sempat bilang ke Didi untuk cabut aja tuh feeding tube-nya, karena dia ngerasa dia bisa makan dengan normal. Didi bilang nggak boleh. Terus dia juga pernah minta terapi untuk dia ya belajar jalan lah, jadi dia nggak usah di kursi roda gitu. Dan Didi bilang nggak boleh juga. Gypsy jadi pernah melihat nih kartu medis dia yang lama, dan di situ ada tulisan kalau dia tuh lahir di tahun 91, bukan tahun 95, seperti yang Didi selalu bilang. Jadi saat itu Gypsy harusnya udah 19 tahun, bukan 15 tahun. Ternyata Didi memasukkan akte lahir Gypsy dengan mengganti angka di belakangnya tuh 91 jadi 95. Soalnya dia mikir kalau Gypsy udah 18 tahun, Gypsy udah bukan lagi tanggungan Didi. Jadi secara legal tuh Gypsy bisa aja keluar dari rumah dan tinggal sendiri. Nah, di tahun 2007, Gypsy itu dibawa ke seorang dokter syaraf. Di tahun itu, Gypsy dan Didi tuh baru pindah dari Louisiana gara-gara badai Katrina, kan. Nah, si dokter ini tuh nanya-nanya ke Gypsy, tapi kebanyakan tuh yang jawab malah Didi. Terus Didi bilang Gypsy punya distrofi otot, cerebral palsy, dan epilepsi. Nah, dokternya ini minta rekam medis dong, tapi katanya semuanya tuh hilang kena badai gitu. Karena nggak ada rekam medis, akhirnya si dokter ini harus percaya dan mengandalkan apa yang si Didi bilang. Terus dia periksa Gypsy sampai melakukan MRI. Ternyata semuanya tuh normal. Which makes no sense kenapa si Gypsy ini tuh nggak bisa jalan gitu. Nah, dokternya tuh ngomong dong ke Didi, tapi Didi nggak bisa terima dan bilang itu tuh nggak benar gitu. Gypsy tuh nggak bisa jalan. Terus ya udah, akhirnya Didi tuh nggak balik lagi ke dokter itu. Nah, sebenarnya banyak kasus di mana Didi tuh ninggalin dokter yang nggak mau nurutin kemauan dia. Nah, dokter ini tuh kan akhirnya mulai curiga dan bikin laporan kalau ibunya itu berpotensi memiliki penyakit mental, Munchausen syndrome by proxy, yang artinya situasi mental ketika seseorang mencoba membuat seseorang, biasanya anak-anak atau lansia gitu, terlihat sakit demi mendapatkan perhatian. Nah, si Didi tuh perempuan yang nggak punya banyak pencapaian gitu loh. Jadi, dengan dia punya anak yang sakit tuh, dia jadi punya identitas menonjol gitu. Dia jadi orang yang dikenal heroik dan berjasa banget buat anaknya yang sakit keras. Nah, di beberapa saat juga, Didi tuh nunjukin kalau dia tuh kemungkinan punya malingering by proxy, itu tuh mirip sama Munchausen syndrome, tapi di sini dia mengharapkan pemberian secara finansial dari orang-orang yang iba sama kondisinya Gypsy. Dan emang selama ini Gypsy sering dikasih donasi gitu dari mana-mana kan. Itu kenapa Didi nggak mau Gypsy punya hubungan dekat sama orang lain, termasuk ayahnya sendiri, supaya Gypsy tuh cuma bisa dimilikin sama dia gitu. Jadi, Didi selama ini tuh nerima uang dengan jumlah yang tentu nggak sedikit, bahkan rumah dan mobilnya itu juga pemberian gitu. Jumlah uang yang dihabiskan si Rod Blanchard juga diperkirakan sebanyak 2 miliar rupiah hanya untuk biaya medis Gypsy doang. Nah, kakak-kakaknya Didi tuh bahkan istilah Munchausen syndrome by proxy aja tuh nggak tahu gitu. Tapi pas udah ngerti, mereka kayak baru sadar kalau yang dilakukan Didi ke Gypsy itu sama dengan apa yang dilakukan ibunya Didi ke Didi. Jadi ternyata ibunya Didi tuh dulu protektif banget gitu ke Didi. Kalau kakak-kakaknya ngajak main, ibunya suka bilang, Didi lagi sakit gitu, jangan diganggu. Jadi ibunya tuh kayak nggak mau Didi dewasa gitu loh. Tapi Didi tuh sebenarnya nggak asing dengan tindakan kriminal. Dia dulu sering nyolong di toko, dan dia dulu juga bikin banyak kredit card pakai nama mendiang ibunya sampai keluarganya tuh jadi punya banyak utang gitu. Pokoknya Didi tuh bakal ngelakuin apapun untuk ngedapetin apapun yang dia mau. Didi juga punya background di dunia medis, itu kenapa dia bisa kontrol penyakit Gypsy dan ngasih medikasi yang nggak bakal sampai ngebunuh Gypsy. Gypsy sendiri tuh nggak bisa minta pertolongan ke siapa-siapa, soalnya ibunya tuh kayak nakut-nakutin Gypsy gitu loh. Kayak contohnya Alea tuh dibilang bukan temennya Gypsy, dan dia bawa pengaruh buruk, jadi Gypsy nggak boleh temenan sama Alea. Terus si Rod, ayahnya juga dibilang tuh ngabain Gypsy sama Didi. Dia juga bilang kalau si Rod itu nggak sayang sama mereka berdua. Pokoknya dibilang yang jelek-jelek gitu.
Nah, jadi si Didi itu tuh kayak nge-brainwash Gypsy untuk nggak naruh kepercayaan ke siapapun kecuali dirinya. Jadi yang Gypsy bisa lakuin tuh untuk keluar dari situasi dia saat itu yang ngebunuh ibunya sendiri. Karena dia udah coba kabur dan gagal, terus minta tolong ke orang lain juga dia takut gitu. Makanya dia bikin untuk ngebunuh Didi dan kabur untuk bisa ngejalanin kehidupan yang normal. Nick bahkan sempat mastiin Gypsy gitu, beneran mau ngebunuh ibunya apa enggak gitu. Soalnya ini serius banget kan. Tapi Gypsy nggak bisa ngebunuh ibunya sendiri. Akhirnya dia nyuruh Nick dan bilang kalau Nick beneran sayang sama Gypsy, dia harus mau ngelakuin ini supaya Gypsy bisa bebas dan mereka bisa hidup bareng gitu. Nah, Gypsy bilang ke Nick, usahain Didi tuh matinya tuh tanpa rasa sakit. Mau gimana pun juga kan kayak Didi tuh ibunya gitu. Jadi rencana Nick tuh masuk ke rumah Gypsy, dan yang Gypsy lakukan cukup pergi ke kamar mandi dan tutup kupingnya. Jadi dia nggak bisa dengar apapun. Pas udah selesai, Gypsy bersihin dulu kan TKP-nya, dan dia pergi ke Wisconsin bersama Nick. Dia mau kematian ibunya tuh diketahui orang, soalnya dia sebenarnya kasihan, dan dia nggak bisa tenang tahu ibunya udah meninggal, tapi kayak didiemin aja gitu sendirian di rumah. Makanya dia bikin status buat ngasih tahu teman-temannya di Facebook biar mereka tuh telepon polisi. Nah, pagi-pagi nih, Gypsy dibangunkan oleh suara polisi dari depan rumah Nick. Dari momen itu dia tuh udah tahu apa yang bakal terjadi selanjutnya. Gitu. Gypsy ngira kalau mereka tuh nggak bakal ketahuan gitu. Dia ngebayanginnya dia seorang princess yang diselamatkan oleh pangeran Nick, dan dia bakal hidup bebas bersama Nick di Wisconsin. Tapi mereka malah berakhir mendekam di penjara. Nah, di tahun 2016, Gypsy didakwa atas tuduhan second degree murder atau pembunuhan sengaja namun tidak berencana. Dia mendapat hukuman 10 tahun penjara. Sedangkan Nick didakwa atas tuduhan first degree murder dan mendapatkan hukuman seumur hidup. Gypsy dijanjikan untuk bebas di tahun 2024 dengan syarat dia bersikap baik sampai hukumannya selesai di tahun 2026. Sekarang Gypsy masih di penjara dalam keadaan sehat. Dia juga bilang dia lebih ngerasa bebas hidup di penjara dibandingkan selama dia hidup bareng sama ibunya. Pas ditanya apakah dia senang kalau ibunya tuh mati gitu, dia bilang, I'm glad that I'm out of this situation, but I'm not happy she's dead. Yang artinya dia tuh senang dia keluar dari situasi itu, tapi dia nggak senang ibunya tuh mati dengan cara seperti itu. Gitu guys. By the way, guys, jadi nanti kita kasih link dokumentarinya ya, soalnya seru banget ditonton. Dia 1 jam 25 menit, tapi nggak kerasa, seru banget. Parah. Dan ada juga kalau misalnya kalian mau nonton seriesnya, itu sebenarnya di apa ya? Di apa? Iya, juga di itu yeah. Jadi dia yang main Joey King. Bagus banget. Bagus banget, parah. Mainnya keren banget, mirip banget anjir. Shock. Pertama gue nonton si dokumenter ini, gue langsung mikirnya ini loh, waktu kayak si Nick di first degree murder itu, gue langsung mikirnya gimana jadi orang tuanya Nick ya? Yeah. Ngerti gak sih, kayak udah mana anak gue juga sakit, terus gara-gara si Gypsy juga, kan Gypsy juga yang nyuruh gitu loh. Begitu Gypsy 10 tahun. Nggak Iya. Makanya giliran si Nick yang disuruh seumur hidup gitu, kayak nggak adil sih, kasihan juga. Cuman emang gimana ya, kalau kayaknya kasusnya kan di sini yang disiksa tuh sebenarnya Gypsy kan, dan yang dibunuh Nick gitu. Jadi mau diringanin hukuman Nick juga gimana? Dia ngebunuh. Tapi kan Gypsy yang minta gitu loh, maksud gue. Iya, Gypsy dikasih keringanan karena dia emang sebelumnya disiksa kan? Iya. Nah, kalau Nick tuh ikut-ikutan ya kesannya, kayak kasarnya ikut-ikutan ya. Mau diringanin juga, aduh gimana ya, dia udah nggak ada kaitannya gitu sama si Didi gitu. Iya sih. Sulit. Tapi kasihannya, kebayang nggak sih lu kayak dicekokin obat terus seumur hidup? Berarti tuh sebenarnya ya si Gypsy Rose tuh justru kuat banget loh physically. Iya. Karena dia udah dikasih obat sebanyak itu, tapi ya udah gitu. Tapi kan emang
background pendidikannya si Didi tuh di medical, kalau nggak salah dia perawat atau Ya. apa. Cuman Jadi kalau dia orang tahu dosisnya itu loh, jangan sampai si Gypsy tuh sampai kebunuh gitu. Jadi dia udah tahu dosisnya gitu. tapi kalau yang nggak kuat tetap aja ada apa-apa gitu, ngerti nggak maksud gue apa? Ya dia ada apa-apa kan, giginya rontok. Oke guys, jadi itu tadi cerita tentang pembunuhan Didi Blanchard dan tentang Gypsy Rose juga. Semoga bisa menambah wawasan kalian juga buat yang belum tahu. Mungkin kan ada juga yang belum dengar gitu kan ceritanya gitu. Guys, jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa juga nyalain tombol loncengnya. Komen di bawah, kita iniin apa lagi, kita bawain apa lagi, cari-cari apa lagi, cerita apa lagi, gitu. So, guys, like our video and see you guys on our next video. Bye-bye! Bye-bye!